Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih setia bersama kami di program Bicara Sunnah Salam TV. Kembali kami mengingatkan bagi sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silahkan di layanan telepon kami di 0617944282 ataupun Anda dapat mengirimkan pesan singkat di 0813 700 31616. Baik Ustaz, tadi kita telah membahas sunnah-sunnahnya ketika mendengarkan azan Ustaz ya, yaitu menjawab sebagaimana ucapan muazin dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, mungkin untuk juga memudahkan kita atau membuat kita semangat untuk melaksanakan sunnah ini adalah dengan mengetahui fadilah-fadilah ya Ustaz ya, dan keutamannya. Nah, apa sih Ustaz keutamaan menjawab azan itu sendiri? Kaum muslimin sebagaimana yang diutarakan dan disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, ketika meriwayatkan hadis ini tentang sunnah mengulang apa yang dikatakan oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Katanya akhi Husain dan kaum muslimin adalah di akhir surahnya katanya adalah dakhalal jannah khalisan min qalbihi, atau dia mengucapkannya ikhlas dari hatinya, min qalbihi artinya mengucapkan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wala quwata dua kali, Allahu akbar la ilaha illallah. Kaum muslimin, maka min qalbihi dari hatinya yang dalam, artinya dia mengucapkannya dengan baik. Dia mengucapkannya dengan kesadaran hati, bukan sekedar mengikutkan saja lidah atau mengucapkan tanpa ada isi hatinya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia ucapkan ini kaum muslimin dari dalam hatinya, dakhalal jannah. Masuk surga. Maksudnya gimana Ustaz dari dalam hatinya Ustaz? Apakah dia dalam hati aja jawabnya gitu? Maksudnya dia mengucapkannya dengan lisannya dan meyakini dan juga dengan hatinya. Artinya ada orang akhi Husain dan kaum muslimin, dia bilangkan contoh Allahu Akbar, tapi hatinya kosong. Betul. Sekedar lafaz atau di lidah saja, tidak sampai kepada hatinya. Seperti itu. Artinya yang dimau di sini bagaimana sampai seorang itu ketika mengamalkan sunnah ini, dia ada kesempatan atau dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diberikan kabar gembira oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk masuk kepada surga. Makanya bukan sekedar mengucapkannya kata Nabi, tapi min qalbihi. Artinya min qalbihi benar-benar di dalam hati. Kata para ulama akhi Husain dan kaum muslimin, adalah orang yang memang benar-benar mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Artinya akhi Husain, mana mungkin ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi dia berlaku syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Ada orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan, tiada yang berhak dimintai kecuali Allah, tapi dia datang kepada dukun. Dia datang kepada peramal dan lain sebagainya. Artinya ini yang dikatakan min qalbihi, adalah murni dalam hatinya. Artinya dia bukan sekedar mengucapkannya tapi juga betul-betul merasakannya. Yang mana kalau dia sudah paham betul dan dia sudah betul-betul memasukkan kalimat-kalimat ini di hatinya, dia pun paham atas apa yang harus dilakukan setelah itu. Seperti itu. Tadi utamaannya itu adalah dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Apakah semudah itu Ustaz untuk masuk surga itu Ustaz? Artinya ini yang kita tekankan kaum muslimin. Artinya kata para ulama, al-jannatu ghaliyah. Surga itu mahal. Artinya bukan berarti kita mengucapkan ini dan tidaklah mungkin yang mengucapkan ini dengan dari hatinya yang dalam, jujur dia mengatakannya. Artinya sebagaimana contoh akhi Husain. Ana sayang sama antum akhi Husain. Artinya jangan sekedar lisan. Sekedar lisan bisa saja semua orang mengucapkan saya sayang kepada saudara saya, tapi nggak ada actionnya, nggak ada. Yang ada malah saya pukul akhi Husain, ya kan, saya caci maki akhi Husain dan lain sebagainya. Ini lain panggang dengan dari asap gitu. Jadi nggak dia mengaku cinta, mengaku sayang, tapi orang tak mengakuinya. Seperti itu. Gitu akhi. Jadi bukan sekedar mengucapkannya saja, tapi betul-betul diamalkan. Sama, kita juga sepakat akhi Husain, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah sebelum matinya, maka masuk surga. Pertanyaannya akhi Husain,
apakah semudah itu mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, kaum muslimin. Artinya orang itu mati dengan kebiasaan yang ia hidup di atasnya. Kalau memang dia biasa hidup dengan ketaatan dan kecintaan kepada Allah, sering mengucapkan la ilaha illallah, sering mengaplikasikan makna la ilaha illallah, maka mudah baginya untuk masuk surga dengan akhir kalimatnya, atau mudah baginya mengikrarkan la ilaha illallah sebelum dia wafat. Seperti itu. Adapun orang-orang yang jauh dari Allah Jalla wa'ala, tidak mungkin atau berat sekali dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Seperti itu. Artinya memang benarlah kalau memang orang yang dia itu cinta, artinya bisa kita simpulkan juga orang-orang yang mengatakan ini adalah orang-orang yang jujurnya imannya jujur, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mudah baginya mengucapkan dan melazimi zikir-zikir seperti ini. Allahu a'lam. Nah, ketika mendengarkan azan tersebut, kita telah mengucapkan tadi saja apa yang telah diucapkan muazin. Nah, namun sebagian ada yang sekedar mengucapkan seperti yang kita sampaikan tadi, namun tidak dari hatinya saja. Tidak dari hatinya. Nah, ada juga yang mengucapkan, namun dia tidak artinya tidak memenuhi panggilan azan itu, Ustaz. Artinya tidak sholat di masjid. Apakah termasuk yang mendapatkan fadilah menjawab azan tadi, Ustaz? Baik. Adapun fadilah ini kaum muslimin, ini adalah khususan. Artinya fadilah ini kekhususan bagi orang yang mengamalkan zikir ketika mendengarkan azan. Adapun masalah dia berjamaah atau tidak berjamaah, ini urusan lainnya. Artinya ini perkara memang dia fadilah dari mengamalkannya, mengamalkan atau mengamalkan sunnah yang ini. Adapun yang ini adalah urusan yang lain. Artinya ini khusus untuk amal sunnah yang satu ini. Baik, selain yang disampaikan tadi, Ustaz, apakah ada lagi keutamaan-keutamaan ketika kita menjawab azan tersebut, Ustaz? Kaum muslimin, setelah kita melakukan sunnah qauliyah, yaitu mengulang-ulang perkataan seorang muadzin, maka setelah itu kita disunnahkan untuk mengucapkan doa doa setelah azan. Allahumma rabba hadhid da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Seperti itu. Artinya ini memang doa yang sangat familiar ya, akhi Husain ya. Bahkan alhamdulillah di stasiun-stasiun TV kita setelah mengucap tayangan azan, dia ada orang yang memberikan contoh gitu. Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah, dan ini alhamdulillah masa kecil saya alhamdulillah hafal dari situ. Alhamdulillah. Seperti itu. Baik, Ustaz, untuk doa setelah azan tadi, Ustaz, hukumnya itu seperti apa, Ustaz? Jawabnya, Ustaz, apakah sekedar sunnah ataukah wajib, atau ya kalau mau diucapkan atau mau dibaca doanya silahkan, mau tidak dibaca silahkan gitu. Sunnah. Adapun yang sunnah-sunnah yang tadi kaum muslimin adalah sunnah, bukan kewajiban. Seperti itu. Sunnah kewajiban artinya ada pengalih yang lain, dalil-dalil pengalih yang artinya kan ini perintah, awalnya perintah. Dan kata para ulama usul, asal dari perintah adalah kewajiban. Asal dari perintah adalah kewajiban. Dan dalil-dalil yang lain adalah menunjukkan tidak memalingkan dari asal ini menjadi sunnah. Seperti itu. Artinya bukan suatu kewajiban. Karena ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya dia itu, Nabi SAW pernah juga ketika itu tidak menjawabnya. Seperti itu. Yang sampai ini menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Artinya siapa yang ingin melakukannya, maka dia mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak melakukannya, tidak mengapa. Baik, Ustaz. Pastinya juga doa tadi memiliki kandungan, makna dan juga faedah-faedah ketika kita membacanya, Ustaz. Namun Ustaz, tahan sebentar, insya Allah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisala FM yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih setia bersama kami di program Bicara Sunnah. Tadi kita telah membahas sunnah-sunnah ketika mendengarkan azan dan juga sunnah ketika setelah azan itu, yaitu membaca doa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Sudirman Hafizahullah Ta'ala. Ya Ustadz, apa sih kandungan dari doa tersebut Ustadz? Baik. Doanya adalah Allahumma, ya Allah, Rabba hadhid da, pemilik panggilan yang sempurna kaum muslimin. Artinya azan ini kata para ulama adalah panggilan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna kaum muslimin? Karena di dalam panggilan tersebut ada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan pada akhirnya juga memiliki panggilan-panggilan kepada kebaikan. Di antaranya adalah salat dan kemenangan. Artinya salat, kemenangan adalah dua unsur yang membuat seorang itu menjadi baik di dunia dan di akhiratnya. Allahumma, ya Allah, Rabba hadhid da'wati tammah, adalah pemilik panggilan yang sempurna. Ini sudah. Wassalatil qa'imah, dan salat yang didirikan. Artinya Allah pemilik salat yang didirikan. Salat yang maksudnya salat yang didirikan ini akhi Husain dan kaum muslimin adalah salat yang akan didirikan. Salat yang akan didirikan. Artinya bi'tibar ma sayakun. Ya, bi'tibar ma sayakun. Artinya menganggap apa? Menghitung apa yang akan terjadi, ya. Rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati. Berikanlah ya Allah Muhammadan, berikanlah kepada nabi kami Muhammad al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Bagi Husain dan kaum muslimin, al-wasilah adalah kedudukan yang dekat di sisi Allah Jalla wa ala. Seperti itu. Tempat yang tertinggi di jannah. Sebagian ulama mentafsirkan adalah tempat yang paling tinggi di surga Allah Jalla wa ala. Seperti itu. Al-fadilah, fadilah adalah keutamaan-keutamaan. Artinya berikanlah wahai Allah Jalla wa ala kepada nabi kami Muhammad tempat yang tertinggi dan keutamaan ataupun kemuliaan. Wassalatu hati Muhammadil wasilatu wal fadilah wa ba'athu, dan bangkitkanlah ia. Ausilhu, ya, sampaikanlah dia. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Maqaman artinya kebangkitan yang dipuji. Artinya akhi Husain, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin untuk Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya di hari kiamat nanti yang memiliki syafaat yang paling agung. Artinya syafaat itu adalah ketika kaum muslimin semuanya, manusia semua sibuk mencari pertolongan karena Allah belum lagi mau menyidang kita, menghisap manusia, sampai pada akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi. Mendatangi Nabi Nuh, nafsi nafsi, kata Nabi Nuh, sendiri-sendiri. Datangi Musa, nanti nafsi nafsi juga. Datangi Ibrahim, datangi Nabi Musa, dan datangi Nabi Isa, semua mengatakan nafsi nafsi, sampai pada akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam lah yang memiliki kedudukan yang tinggi ini, yang memiliki syafaat yang paling besar, syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, yang itu dinanti-nanti oleh seluruh manusia di padang mahsyar nantinya kaum muslimin. Seperti itu. Wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'attah, yang telah Allah janjikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Seperti itu. Jadi ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, kebangkitan yang Allah muliakan, dan tidak ada yang memilikinya kaum muslimin kecuali Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya apa? Artinya adalah Allah betul-betul memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam baik di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti kelak. Innaka la tukhliful mi'ad. Perlu kita jelaskan kaum muslimin, semuanya riwayat yang kita bawakannya adalah riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, tanpa tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ini sering kita dengar ya, seperti itu. Maka ini menggabungkan dua riwayat. Adapun riwayat innaka la tukhliful mi'ad adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'awat Al-Kabir. Seperti itu. Dan para ulama, sebagian ulama menilainya ini hadis adalah bagus, sanadnya jayyid, seperti itu. Maka tidak mengapa kita menggabungkan kedua ini dengan menutupi doa ini, innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam di akhir hadis, halat lahu syafaati. Artinya orang yang berdoa setelah azan dengan doa yang tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhirnya,
maka halal baginya syafaatku. Halal baginya syafaat artinya pertolongan. Artinya Allah berikan kekuasaan atau Allah berikan kesempatan ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolong umat-umatnya. Seperti itu. Nah, saya tadi di doa itu kan ada ati Muhammadan wasilah kan itu. Al-wasilah. Al-wasilah. Nah, itu kan artinya seperti doa Ustaz ya. Ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad kayak gitu. Apakah kita butuh lagi mendoakan Nabi Muhammad sementara kan seperti tadi janji Allah itu sudah pasti gitu. Apakah perlu lagi kita mendoakan itu Ustaz? Bahkan sebenarnya Akhi Husain ini adalah bagi kita. Jadi sebenarnya doa ini kaum muslimin yang pastinya Nabi SAW, Allah Jalla wa'ala pasti la yukhliful mi'ad, tidak akan mengubah janji dan tidak akan mengingkari janji. Seperti itu. Adapun ini malah maknanya ini adalah kebaikan dan fadilah untuk kita. Artinya kita berdoa yang pada akhirnya fadilah itu kembali kepada kita. Seperti itu. Jadi memang berkat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi Nabi dan itu kita disyariatkan untuk berselawat yang pada akhirnya itu juga kepada kita. Seperti itu. Maka segala nikmat bagi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuan kita untuk ke Rasulnya gitu ya. Walaupun sebenarnya Nabi SAW memang memberikan seperti ini. Meminta doa ini bukan berarti khusus untuk dirinya saja, tapi lebih kepada umum, kepada dirinya dan kepada umat-umatnya. Seperti itu. Nah, juga tadi di lafaz yang terakhir itu la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Saya pernah mendengar bahwasanya malah itu tidak boleh dibaca gitu. Ya. Itu gimana? Ini masalah kaum muslimin, ini masalah ilmu hadis. Artinya sebagian ulama ada yang mengatakan ini hadis sahih, sebagian ulama ada yang mengatakan ini hadis dhaif. Artinya sebagaimana juga yang diajarkan oleh yang pernah saya dengarkan dari Syekh Abdullah Al-Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin, kata beliau selagi memang masih ada ulama hadis yang mensahihkannya, maka tidak mengapa untuk mengucapkannya. Wallahu a'lam. Artinya memang masalah hadis, ilmu hadis ini memang berat. Artinya kita cuma bisa mengikuti para ulama yang memang profesinya di situ dan ahlinya di situ. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita ke depannya. Amin. Nah, Ustaz masih berkaitan dengan azan Ustaz. Sunnah azan itu atau azan itu biasa kita lakukan ketika sholat 5 waktu saja. Nah, selain di sholat 5 waktu ini, apakah ada sunnah-sunnah lain untuk kita berazan, Ustaz? Misalnya kayak ketika bayi lahir, gitu kan? Atau juga ketika kita memasukkan mayat ke dalam kuburan, gitu, Ustaz. Nah, gimana itu, Ustaz? Ya, adapun mengazankan bayi ketika dia lahir kaum muslimin ini adalah termasuk khilaf di antara para ulama, artinya dengan kategori apakah hadisnya ini sahih ataukah dhaif, seperti itu. Di antara yang mengatakan tidak mengapa mengamalkannya adalah dan menganggap dia itu hadis yang baik adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sejauh yang saya baca, kata Imam Ibnu Qayyim tidak mengapa mengazankan bayi ketika setelah dia dilahirkan, seperti itu. Dan di antaranya juga pendapat Syekhul Islam Imam Ibnu Baz rahimahullah, seperti itu. Jadi tidak mengapa ketika misalnya Akhi Husain punya anak nantinya diazankan ya, seperti itu. Jadi walaupun memang tahu di sini memang khilaf di antara para ulama, tapi Allah alam, kata sebagian ulama adalah tidak mengapa untuk mengamalkannya. Seperti itu. Wallahu alam. Nah, selain dari itu tadi, dari salat 5 waktu tadi, apa ada sunnah-sunnah lainnya untuk berazan gitu, Ustaz? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Kalau adapun memang pembahasan yang saya tahu terakhir mengazankan mayit ketika ingin memasukkannya ke liang lahat, sejauh yang saya tahu tidak boleh, tapi wallahu alam, nanti mungkin saya murojaah kembali. Tapi setahu saya memang tidak boleh, wallahu alam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Tak terasa ada 60 menit kita bersama, Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup kajian kita atau perbincangan kita pada hari ini, silahkan disimpulkan kembali, Ustaz, pembahasan kita pada hari ini. Kaum muslimin, adapun kesimpulan kesempatan kita pada kali ini adalah bahwasanya seorang muslim itu disunnahkan atau diberikan kebaginya pilihan untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Ketika seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka hati
hidupkan hati kita dan mengucapkannya dengan dalam hati, bukan sekedar lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalimat-kalimat ini yang terulang minimal dia yang terulang di setiap azan-azan kita, seperti itu. Ini juga setelah mendengarkan azan kita disunahkan untuk mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah sampai akhirnya, hati Muhammadin wasilatul fadilah wa bathu maqama mahmudin alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Dengan harapan kaum muslimin sebagaimana kata Nabi alaihi wasallam, bagi siapa yang mengucapkannya setelah mendengar azan, maka halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka baginya halal baginya atau diperuntukkan baginya atau sah baginya pertolonganku di hari kiamat nanti. Semoga Allah memberikan pertolongan dengan wasilah nabinya di hari kiamat nanti bagi kita semua kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan buat waktunya dan kesempatannya pada hari ini. Jazakallahu khairan. Dan sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa 60 menit sudah kita bersama dan akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita. Insya Allah kita akan kembali lagi di program Bicara Sunnah pada hari yang sama dan jam yang sama. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada produk Baju Alam Muwa. Terima kasih telah mensupport program ini. Dan jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.